Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita, Ustadz Bambang Ahmad Wafi, BA, MPDI, masih membawakan kitab Al-Usul Ats-Tsalasah. Pada kesempatan kali ini kita memasuki tema Iman kepada Kitab-Kitab dan Rasul. Kajian ini diselenggarakan setiap hari Rabu pukul 16.30 sampai dengan selesai di Masjid At-Tauhid yang beralamat di Komplek Radio Roja Darussalam, Jalan PAK Abdurrahim nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhol masyhur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wafiril hibati wal ataya wa ghafiriz dhunubi wal khataya. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dafi'ul balaya wal radaya. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah, pendengar setia Radio Roja Darussalam dan Sriwijaya Mengaji yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Usul Ats-Tsalasah atau Ats-Tsalatsatul Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, yang mana pada hari ini kita sampai ke halaman yang ke-94 dari kitab beliau, di mana beliau mengatakan wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Ini adalah lanjutan dari perkataan beliau bahwasanya iman itu rukunnya ada 6. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, sesuai hadis Nabi SAW. Wa kutubihi. Sekarang kita masuk pada pembahasan wa kutubihi, beriman kepada kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-kutub ikhwatal iman jamak dari kitab, berarti banyak. Ya. Jadi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Banyak kitab Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu biha huna, dan dimaksud dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala di sini al-kutubul lati anzalaha ta'ala ala rusulihi rahmatan lil khalqi. Kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hamba-hambanya sebagai rahmat bagi makhluk. Jadi kitab itu Allah turunkan sebagai rahmat bagi makhluk, wa hidayatan lahum, dan sebagai pemberi petunjuk hidayah bagi mereka.
liyasilu biha ila sa'adatihim fid dunya wal akhirah, agar para makhluk hamba Allah dengan kitab tersebut, dengan berpegang kepada kitab tersebut, bisa sampai kepada kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Jikalaulah kita mengetahui bahwasanya kitab Allah adalah suatu pedoman yang kita mengimaninya, dengan kita menjalankan pedoman yang ada dalam kitab tersebut, itu bisa membuat kita menggapaikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala, maka tentulah kita benar-benar akan membacanya, kita akan benar-benar mempelajari, memahaminya dan mengamalkannya. Karena jikalau kita jujur mengharapkan kebahagiaan, maka kita akan menapaki jalan menuju kebahagiaan. Sebagaimana kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabas. Engkau mengharapkan kesuksesan, tapi engkau enggak mau menapaki jalannya, sungguh kapal enggak akan berlayar di daratan. Jadi mustahil kapal bisa berlayar di daratan. Mustahil orang ingin bahagia enggak mau menapaki jalannya. Dan mustahil kalau dia tahu jalan kebahagiaannya dengan mengikuti pedoman Al-Quran, dia enggak mau baca Quran, dia enggak mau memahami dan menapaki jalannya dan mengamalkannya, maka bohong dan mustahil dia bisa menggapai kebahagiaannya. Sehingga pengertian disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan para ulama yang lainnya. Di sini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, qala al-muallif rahimahullah, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wal imanu bil kutubi yatadammanu arba'ata umur. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala maka mencakup 4 perkara. Mencakup 4 perkara. Jadi ketika kita mengatakan beriman kepada kitab Allah, maka dia mencakup 4 perkara. Apa 4 perkara tersebut? Yang pertama, al-imanu bi anna nuzulaha min indillahi haqqan. Yang pertama, ketika kita mengatakan beriman kepada kitab Allah, kita mengimani bahwasanya kitab Allah tersebut, kitab-kitab tersebut diturunkan di sisi Allah, diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita benar-benar meyakini itu kitab benar-benar diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kandungan yang pertama. Jadi ketika kita beriman kepada kitab Allah, kita meyakini ini kitab diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-imanu bima 'alimna ismahu minha bismihi kal Qur'anil ladzi nuzzila 'ala Muhammadin. Kita yang kedua beriman dengan nama-namanya yang kita ketahui. Nama-namanya yang kita ketahui seperti Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wat Tauratil lati unzilat ala Musa sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti At-Taurat, kitab At-Taurah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Wal Injilil ladzi unzila ala Isa sallallahu alaihi wasallam. Dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Waz-Zaburil ladzi utiyahu Dawud sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Zabur yang diberikan kepada Nabi Allah Dawud alaihi salam. Wa amma ma lam na'lam ismahu fanu'minu bihi ijmalan. Adapun kitab-kitab Allah yang kita belum tahu nama-namanya, maka kita mengimaninya secara umum. Ada Ustaz kitab-kitab selain ini? Bisa jadi ada, kita mengimani karena Allah mengatakan banyak kutub. Kita imani, tetapi yang kita imani yang kita ketahui namanya Allah ajarkan. Adapun yang tidak kita ketahui, maka kita imani secara umum bahwa Allah pernah menurunkan kitab. Kenapa? Sedangkan Nabi Allah begitu banyak. Yang Allah ajarkan kepada kita, yang Allah beritahukan kepada kita nama-namanya di Al-Quran ada 25 Nabi. Padahal begitu banyaknya. Begitu juga kitab-kitab Allah bisa jadi banyak. Dan memang banyak. Namun yang Allah ajarkan, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ada kitab-kitab ini. Ya, maka kita mengimani kitab-kitab Allah
dan kita mengimani nama-nama kitab Allah yang Allah ajarkan kepada kita. Yang enggak Allah ajarkan, yang enggak Allah beritahu, kita mengimaninya secara umum bahwa Allah memiliki kitab-kitab yang diturunkan kepada hambanya. Yang ketiga, kandungannya adalah tasdiqu ma sahha min akhbariha ka akhbaril Qur'ani wa akhbari ma lam yubaddal aw yuharraf minal kutubis sabiqah. Yang ketiga, kita membenarkan kabar-kabar yang sahih dari kitab tersebut. Seperti contohnya kabar berita dari Al-Quran dan kabar-kabar dari kitab-kitab yang tertulis di kitab-kitab terdahulu yang belum dirubah dan dipalingkan maknanya. Jadi bentuknya kita beriman dengan kabar-kabarnya. Tapi syaratnya apa? Yang sahih, yang belum dirubah. Namun ketika ada perubahan maka kita tidak beriman kepada yang dirubah tadi. Kemudian yang keempat, al-amalu bi ahkami ma lam yunsakh minha. Bukti atau wujud kita beriman kepada kitab Allah adalah kita mengamalkan hukum-hukum yang belum dihapus. War-ridha wat taslima bihi, dan kita ridha dan menerima. Apa itu maksudnya ridha? Senang ketika kita mengamalkannya dalam keadaan senang, enggak berat hati. Wat taslim, dan berserah diri dengan ketentuan kitab Allah tersebut. Fahimna hikmatahu am lam nafhamha, baik kita memahami hikmahnya ataupun kita tidak memahami hikmahnya. Contoh ikhwatal iman, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita puasa misalnya, ya maka kita berpuasa, baik kita tahu hikmah puasa tersebut ataupun enggak tahu. Jangan sampai kita mengedepankan pikiran kita, ini puasa enggak boleh. Kenapa? Karena asam lambung akan naik, enggak diisi makanan bisa sakit. Ya sudah, enggak usah puasa, karena Allah enggak mungkin membuat sakit. Bukan gitu. Tapi kita menjalankan perintah dalam kitab Allah, baik kita tahu hikmahnya ataupun kita enggak tahu hikmahnya. Nah, ini bukti iman. Kalau kita sudah tahu hikmahnya atau kita sudah tahu wujudnya, maka enggak bermanfaat iman di situ. Paham enggak? Gini, saya contoh lagi. Kita dituntut iman ketika kita enggak bisa membuktikannya langsung. Ketika terbukti, maka sudah mesti dia percaya. Sekarang misalnya, yang di dalam ruangan, saya katakan saya ada di sebelah kanan saya ini botol minum. Dia nggak lihat. Ketika dia percaya, dia beriman. Tapi ketika dia nggak percaya, dia nggak beriman. Tapi ketika dia sudah keluar, dia ngeliat ini, ya pasti percaya. Jadi iman itu dituntut ketika nggak bisa diketahui hakikatnya, maka dituntut iman. Seperti kita beriman kepada Allah, kita nggak bisa melihat Allah, maka dituntut iman. Tapi kalau sudah suatu saat di akhirat, ketika terjadi hari kiamat, kita dikumpulkan di padang mahsyar, Allah menampakkan wajahnya, kita ngelihat Allah, kita beriman ada Allah, nggak bermanfaat lagi iman itu, nggak manfaat lagi. Yang kafir dunia tetap di neraka, walaupun dia mengimani Allah ada, ini kerajaan Allah yang berlaku, nggak berlaku lagi imannya. Karena iman itu dituntut ketika kita nggak bisa dituntut keyakinan kita. Nah, di sini maksudnya. Jadi ketika ada kabar berita dari kitab Allah, kita mengimani itu, maka kita benarkan, walaupun kita tahu hikmahnya ataupun kita tidak tahu hikmahnya. Wa jami'ul kutubis sabiqati mansukhatun bil Qur'anil azim, dan semua kitab-kitab terdahulu itu telah dihapuskan dengan kehadiran Al-Qur'anul azim, dengan kehadiran Al-Qur'an. Jadi ketika orang yang hidup di zamannya Nabi Isa alaihissalam menjalankan Injil, benar dia Muslim. Ketika diturun orang yang di masa itu
yang enggak ngikuti Injil, bertahan kepada Taurat, maka dia kafir. Ya. Karena Injil menyempurnakannya. Kemudian Al-Quran dimunculkan untuk menyempurnakan kitab-kitab terdahulu, menghapus hukum-hukum kitab terdahulu dan membenarkan kitab hukum yang ada di Al-Quran. Maka yang enggak beriman kepada Al-Quran jadi kafir, yang beriman kepada Al-Quran jadi Muslim. Itu ya pemahaman yang sangat gamblang ketika orang ribut. Ustaz, kalau Islam saja yang diterima, tuh orang Nabi Isa dan pengikutnya berarti nggak masuk surga misalnya. Nabi Musa dan pengikutnya nggak masuk surga. Karena inna dina indallahi Islam, agama yang diterima oleh Allah adalah Islam. Mereka Islam, berserah diri. Ketika di masanya, dapat penyempurnaannya kalau ketika dia berserah diri dia nerima. Ketika dia jujur berserah diri dengan hukum Allah, datang disempurnakan hukum Allah dalam Al-Quran, maka dia terima Al-Quran ini, maka dia Islam. Tapi ketika dia tolak, maka dia ingkar. Ingkar bahasa Arabnya kafir. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-48, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran bil haqq, dengan kebenaran, musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab-kitab yang terdahulu yang ada di hadapannya. Wa muhaiminan alaihi, minal kitabi wa muhaiminan alaihi, dan sebagai tolak ukur ya atas kitab-kitab terdahulu, penyempurna, standarisasi kebenaran. Karena makna muhaiminan alaihi adalah hakiman alaihi, yang menjadi hukum atas kitab-kitab terdahulu. Yang benar ditetapkan, dijalankan, diteruskan dari Al-Quran, yang keliru dihapus, hukumnya dipakai Al-Quran. Wa ala hadha fala yajuzu al-amalu bi ayyi hukmin min ahkamil kutubis sabiqati illa ma sahha minha wa aqarrahu al-Quran. Dari pengertian inilah tidak boleh kita mengamalkan hukum apapun dari hukum-hukum kitab terdahulu kecuali yang benar dan ditetapkan oleh Al-Quran. Ya, yang benar dan ditetapkan oleh Al-Quran. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya, warusulihi, dan beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ini agak panjang, maka dipercepat. Wal imanu bil kutubi, sebelum kita masuk kepada rasulnya, maka ada pembahasan yang perlu kita ketahui. Wal imanu bil kutubi yuthmiru thamaratin jalilatan minha. Maka wal imanu bil kutubi yuthmiru thamaratin jalilatan minha, dan beriman kepada kitab-kitab Allah tadi itu sejatinya membuahkan buah yang sangat mulia. Buah, jadi buah beriman dengan kitab Allah. Apa yang pertama? Al-ilmu bi inayatillahi ta'ala bi ibadihi haitsu anzala likulli qaumin kitaban yahdihim bihi. Dengan kita beriman kepada kitab Allah, buahnya kita mengilmui tentang perhatian Allah kepada hamba-hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada setiap umat sebagai pemberi petunjuk baginya, sebagai pedoman hidup bagi setiap umat tersebut. Jikalau kita memahami Allah turunkan suatu pedoman untuk menata hidup hamba-hambanya, berarti kita memahami adanya perhatian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Sehingga buahnya beriman kepada kitab Allah, kita mengilmui tentang perhatian Allah kepada hamba-hambanya. Yang kedua hikmahnya adalah al-ilmu bi hikmatillahi ta'ala fi syar'ihi haitsu syarra'a li kulli qaumin ma yunasibu ahwalahum. Buah kita beriman kepada kitab Allah, kitab-kitab Allah adalah kita mengilmui tentang hikmahnya Allah dalam syariatnya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat
kepada setiap umat apa yang sesuai dengan keadaan mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Setiap umat kami jadikan dari kalian suatu syariat dan jalan. Jadi setiap umat Allah berikan kitab sebagai pedoman hidup mereka yang sesuai dengan keadaan mereka. Mau contohnya gini. Contohnya kalau syariat Nabi Musa, kalau cara bertobatnya gimana? Ada yang tahu? Cara bertobat dalam syariat Nabi Musa alaihissalam. Gimana firman Allah Subhanahu wa taala? Bunuh diri ya. Ya, sebelum bunuh diri tobat dulu. Tobat baru bunuh diri. Tahu dari mana? Berani bilang gitu, tahu dari mana? Gak tahu, Ustaz, pernah dengar? Berarti belum ilmu, itu berarti dzon, prasangka besar. Kalau ilmu tahu sumbernya, tahu referensinya. Referensinya firman Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Dalam Quran surah Al-Baqarah, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum. Terus innahu huwat tawwabur rahim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah menzolimi diri kalian sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan selain Allah. Maka dari ini bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian, lalu bunuhlah diri kalian. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian di sisi Tuhan kalian, sehingga Tuhan kalian bisa menerima taubat kalian. Dan sesungguhnya Tuhan kalian Allah adalah Maha Penerima taubat dan Maha Penyayang. Ini syariat Nabi Musa alaihi salam. Ya. Nah, syariat ini ketika diturunkan syariat Nabi SAW enggak gitu. Dihapus hukum ini. Ketika bersalah, taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan taubatnya ada tata caranya. Tidak harus bunuh diri, tapi dengan 4 syarat, 5 sempurna taubat. Ada yang masih ingat? Lupa semua. 4 syarat, 5 sempurna taubat. Syarat yang pertama, menyesal. Ya, yang kedua, salat 2 rakaat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini berdasarkan dari firman Allah, hadis Nabi SAW. Ma min rajulin adnabu dzamban thumma yatawadda'a fa yusalli rak'ataini fa yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi, kama qala. Tidaklah seorang hamba dia berdosa kemudian dia berwudu, salat 2 rakaat dan minta ampun kepada Allah kecuali diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Yang ketiga, al-azmu ala an ya'uda, berazam untuk tidak mengulangi. Dalam firman Allah Quran surat Ali Imran, "Tsumma lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Kemudian dia enggak berani-berani lagi mencoba-coba melakukan kesalahan yang dahulu sedangkan dia mengetahui. Kemudian yang keempat, dia mengisi dengan kebaikan dan ketaatan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanati yudhhibna sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menggugurkan kesalahan-kesalahan. Yang kelima, sempurna. Apabila dosanya berkaitan dengan hak manusia, maka minta kerelaannya. Ini tata cara yang syariat diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian kita masuk pada perkataan muallif rahimahullah wa rusulihi, dan beriman kepada rasul-rasulnya.
rusul jamak dari rasul. Maka rusul jamak dari rasul. Rasul-rasul banyak berarti. Apa itu rasul? Secara bahasa rasul artinya mab'uts, yang diutus. Bi'iblaghi syai'in, untuk menyampaikan sesuatu. Itu secara bahasa. Rasul adalah yang diutus untuk menyampaikan sesuatu. Ini secara bahasa. Wal muraduhuna, maksud di sini rasul adalah man uhiya ilaihi minal bashari bi syar'in wa umira bitablighihi. Rasul itu adalah siapa yang diberikan wahyu dari kalangan manusia dengan suatu syariat dan dia diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut. Ini rasul. Ya. Sehingga rasul yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala utus adalah Nuh alaihi salam, dan yang terakhirnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu rasul, nabinya banyak. Adam, Idris, Nuh, Saleh dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-163, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh." Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad sebagaimana apa telah kami wahyukan kepada Nuh, wan nabiyyina min ba'dihi, dan kepada nabi-nabi setelahnya. Jadi ini dalil Nuh adalah rasul yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala utus. Dan diperkuat lagi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, hadis tentang syafaat. Hadis tentang syafaat, syafaatul uzma, syafaat yang paling agung. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dzakara anna an-nasa ya'tuna ila Adam liyashfa'a lahum fayatadhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan pada padang mahsyar, ketika manusia di kiamat dikumpulkan di padang mahsyar, yang mana lamanya berkumpul di padang mahsyar berapa lama? Enggak tahu. Belum belajar ya. Kita ikhwatul iman dikumpulkan di padang mahsyar selama 1 hari. Tapi kahomsina alfasana, 1 hari di padang mahsyar, kalau untuk hitungan kita dunia seperti 50.000 tahun. Makanya nggak heran ketika kita di hari kiamat ditanya berapa lama hidup di dunia, illa ashiyatan aw duhaha. Ya, Quran surat An-Nazi'at, kecuali di waktu pagi saja, di waktu sore saja, atau di waktu pagi saja. Sebentar hidup. Ya. Nah, bayangkan dalam kondisi di mana kita ditiupkan sangkakala yang kedua, kita dikumpulkan dalam keadaan hufatan, uratan, gurla, telanjang kaki, telanjang badan dan belum disunat. Ya, yang semua orang kepanasan. Matahari didekatkan dalam jarak 1 mil. Matahari sekarang jaraknya berapa juta tahun cahaya aja begitu panasnya kalau siang hari. Apalagi sekarang 1 mil. Makanya heran orang keringetan. Ada yang keringetannya menutupi kakinya, pinggangnya sampai tenggelam sesuai dengan dosanya. Dan ada orang yang dipayungi sama Allah, dapat lindungan. 7 golongan. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari enggak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk di antaranya. Kenapa? Karena yang pertama imam adil. Dan kita bisa menjadi imam. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban sampai kalian pimpin. Jadilah yang adil. Bapak kepala rumah tangga yang adil. Kepala pimpinan suatu usaha yang adil. Kemudian yang kedua, banyak orang, 2 orang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemuda yang diajak zina sama seorang wanita yang memiliki keindahan dan pangkat, jabatan, dan dia mengatakan takut kepada Allah. Seorang pemuda yang tumbuh kembang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak pemuda yang tumbuh kembang. Semoga tumbuh kembang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seseorang yang bersedekah dan tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya, senantiasa bersedekah sembunyi-sembunyi. Kemudian orang yang
dia berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, berduaan di malam hari sampai bercucuran air matanya. Maka kita masih ada kesempatan. Yang masih muda masih ada kesempatan untuk tumbuh kembang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang udah tua, jadi imam yang adil. Kejar di malam hari, salat di malam hari, ingat Allah Subhanahu wa taala, berkhalwat dengan Allah sampai menangis. Ini sebab-sebab untuk bisa mendapatkan naungan tersebut. Nah, pada saat seperti itu, seharian panas terus, nggak ada siang-siangnya. Bayang, nggak ada malam-malamnya. Kalau misalnya kita bilang di pada masa 50.000 tahun, ada siang ada malam, enak. Siang paling berapa jam, nanti malam kita berteduh. Siang kepanasan, malam kita berteduh. Ini sehari, siang doang, 50.000 tahun. Makanya luar biasa. Luar biasa, panasnya luar biasa, sengsaranya. Nah, ketika sengsara seperti itu, manusia nggak ada yang tahan, sehingga dia berbondong-bondong mendatangi Nabi Adam alaihissalam sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Lalu Nabi Adam i'tadzara ya'tadzir, minta maaf nggak mampu, karena aku telah menyebabkan kalian diusir dari surga. Nabi Adam, maka pergilah kepada Nabi Adam, berkata, utunuhan awwal rasulin ba'athahullah, datanglah kalian kepada Nuh yang merupakan rasul pertama yang Allah utus. Jadi hadis ini syahidnya menjelaskan pernyataan di atas bahwasanya Nabi Nuh adalah rasul yang pertama kali diutus. Perkataan Nabi Adam alaihi assalam. Namun kisah tadi, kenapa disebut hadis ini hadis bahwasanya Nabi mendapatkan syafaatul uzma? Ketika semua umat datangi Nabi Adam tidak mampu, datangi Nabi Nuh nggak mampu, datangi Nabi Ibrahim nggak mampu, datangi Nabi Musa nggak mampu, datangi Nabi Isa nggak mampu, semua umat akhirnya mendatangi Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW berdoa minta syafaat kepada Allah agar disegerakan yaumul hisab, akan disegerakan perhitungan. Lalu sehingga diselesaikan padang mahsyar, kita mulai masuk ke hari di mana dihitung semua amalan. Makanya dikatakan syafaatul uzma, karena syafaat Nabi ini memberikan syafaat kepada semua umat. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Maka syafaatul uzma, syafaat yang paling agung. Kemudian ada syafaat yang khusus bagi orang Islam yang masuk neraka. Syafaat berbanyak. Ini syafaatul uzma adalah syafaat yang mencakup semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin." Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam bukanlah bapak dari salah seorang di antara kalian, akan tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Ayat ini menguatkan Rasul yang pertama Nuh alaihi salam, Rasul yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya biasa, tapi ini memiliki hikmah yang luar biasa. Kalau kita meyakini hal yang demikian, gak bakal mudah kita tersesat. Gak bakal kita percaya dengan aliran Ahmadiyah yang mengatakan Nabi terakhir adalah Mirza Ghulam Ahmad. Kenapa? Karena kita dah tahu Allah dah bilang Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Berarti kalau ada orang yang mengaku ada nabi lagi setelah itu, jelas ini kesalahan, jelas ini kebatilan. Sudah jelas. Tapi kita sering mendengar ini tapi gak bisa mengamalkannya. Datang orang mengaku nabi, diikutin. Padahal udah jelas dari kita kecil tahu Nabi yang terakhir Muhammad SAW, kok masih goyah? Kitab kita apa? Al-Quran. Nabi terakhir Muhammad SAW. Lah kalau ada suatu kelompok yang mendakwakan, mengatasnamakan cinta Ahlul Bait, tapi mendakwakan yang berhak jadi Nabi bukan Muhammad SAW, tapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan mengatakan malaikat Jibril salah alamat, harusnya kasih wahyu ke Ali tapi sampainya ke Muhammad, dan menyatakan kitab mereka Al-Quran yang ada sama kita sekarang ini tidak lengkap. Yang lengkap adalah Al-Quran yang sama mereka, yang mereka namakan, ada yang namakan Az-Zikra atau Tadzkir, nama seperti itu.
maka jelas berarti ini adalah bukan Islam. Bukan dikatakan Islam aliran sesat, enggak, bukan Islam. Karena Islam nabinya Muhammad SAW, kitabnya Al-Quran. Kalau nabinya selain Muhammad, kitabnya selain Al-Quran, maka bukan Islam. Jadi apa yang meragukan kita untuk menyatakan Syiah bukan Islam? Ya karena dia mengakui hal yang demikian. Ya kalau kita bilang Syiah, kita maksud adalah Syiah Rafidhah. Ya, karena banyak orang yang terfitnah. Ustaz, tetangga saya ada Syiah, tapi dia enggak kayak gitu. Kitabnya masih Al-Quran misalnya. Nabi Muhammad ketika kita dakwah bilang kata-kata Syiah, yang dimaksud Syiah Rafidhah. Ya, Syiah itu pecah. Syiah Isna Asyar, Syiah Fatimiyah, Syiah Rafidhah, ya. Jadi kita maksud Syiah Rafidhah. Berkata mu'alif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tadi, walam takhlu ummatun min rasulin ba'athahu Allah Ta'ala bi syari'atin mustaqillatin ila qaumihi. Tidak ada satu umat pun kecuali Allah utus baginya seorang rasul yang membawakan syariat yang khusus bagi kaumnya. Au nabiyyin yuha ilaihi bi syari'atin min qablihi liyujaddidaha. Atau kaum tersebut diutus kepadanya nabi yang diberikan wahyu oleh Allah dengan suatu syariat yang sesuai dengan syariat sebelumnya untuk memperbaharuinya. Maksudnya memperbaharuinya itu mengulangi kembali mendakwakannya. Inilah perbedaan antara nabi dan rasul. Sehingga Rasul tadi seorang yang Allah wahyukan kepadanya suatu syariat dan diamanahkan untuk mendakwakannya kepada umat, syariat baru. Adapun nabi, orang yang Allah wahyukan kepadanya dengan suatu syariat yang bersesuaian dengan syariat sebelumnya untuk disampaikan kepada umat sebagai bentuk tajdid, pembaharuan, membuka kembali, mengingatkan kepada umat tentang syariat tersebut. Jadi bedanya cuma syariatnya. Kalau Rasul bawa syariat baru, kalau Nabi tidak bawa syariat baru, bawa syariat Nabi sebelumnya. Ya. Nah zaman sekarang akan ada nggak Nabi? Nggak ada. Yang ada mujaddid, pembaharu. Pembaharu itu maksudnya bukan buat ibadah baru. Pembaharu atau mujaddid sini maksudnya orang yang ketika agama Islam ini telah tegak, kemudian di suatu zaman menghilang, ilmu mulai menghilang, datang seorang ulama menyampaikan kembali ilmu ini. Makanya dikatakan mujaddid. Bukan mujaddid ini dikata-kata jaddada jaddidu baru, berarti buat perkara baru. Dulu nggak ada, sekarang dibuat-buat. Itu bid'ah namanya. Ya, beda. Jadi jangan salah faham kalimat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Quran surat An-Nahl ayat ke-36, Allah berfirman, dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Lihat, setiap umat ada rasul yang Allah utus. Tugasnya apa? An i'budullah. Rasul tersebut menyeru agar kaumnya menyembah Allah Subhanahu wa taala wajtanibut taghut, dan meninggalkan segala macam sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada suatu umat pun kecuali berlalu baginya seorang pemberi peringatan. Maka enggak ada umat kecuali ada pemberi peringatan. Maka yakinlah, sampai Nabi SAW Nabi yang terakhir, yang ada apa? Waliullah, para wali Allah, mujaddid, yang kembali menghidupkan dakwah Nabi SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat ke-44, "Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur." Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu. Yang mana para nabi berhukum dengannya
dan orang-orang yang berserah diri Islam kepada orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya, ini dalil bahwasanya Nabi itu meneruskan sebelumnya, syariat sebelumnya. Perlu kita ketahui juga ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, war rusulu basyarun makhluquna laisa lahum min khasa'isir rububiyyati wal uluhiyyati syai'un. Ini ungkapan ini sederhana tapi memiliki makna yang luar biasa. Para rasul adalah manusia, makhluk Allah yang mereka tidak memiliki kekhususan rububiyah dan uluhiyah sedikit pun. Berarti apa maksudnya? Ketika Rasul adalah manusia, maka seperti kita. Ketika Rasul tidak memiliki kekhususan rububiyah, gak boleh kita ada keyakinan Rasul bisa berbuat apapun dalam alam semesta ini. Ketika dikatakan Rasul tidak memiliki bagian kekhususan uluhiyah, maka tidak boleh Rasul ini tidak memiliki hak sedikit pun untuk disembah. Dari ini apa? Maka merusak, menolak semua keyakinan-keyakinan khurafat, semua keyakinan-keyakinan batil yang menganggap Nabi bisa mengabulkan doa kita. Datang ke kubur Nabi, tulis surat, lemparan ke kubur Nabi. Habis lempar dipukul surti, ya, dipukul laskar. Dipukul laskar sembunyian, ngumpet-umpetan, main petak umpet. Kalau pikirnya logis, kenapa dipukul? Berarti salah. Kalau benar nggak mungkin dimarahin. Tapi kita ngotot. Coba kalau seandainya di negara para ulama perbuatan demikian dilarang, apakah perbuatan dilarang ini benar atau salah? Ya, secara orang yang awam pun mengatakan perbuatan tersebut salah sehingga dilarang. Kenapa masih main petak umpet? Ya, buat surat apa? Terus ketika mau berdoa kubur Nabi minta dilindungi teman-temannya, menghadap kuburan Nabi berdoa. Nabi nggak memiliki kekhususan uluhiyah dan nggak memiliki kekhususan rububiyah. Nggak bisa memberikan mudarat, nggak bisa memberikan manfaat. Hal ini sepele, tapi kurang berpegang di diri kita. Kalau kita berpegang dengan hal ini, nggak mudah orang menyesatkan. Ya, nggak mudah orang menyesatkan. Dan hal yang demikianlah yang dipahami oleh para sahabat juga, karena murid langsung dari Nabi. Buktinya apa? Buktinya nggak ada kita dengar satu cerita pun atau athar para sahabat berdoa di kuburan Nabi. Yang ada athar ketika Nabi SAW masih hidup, jelas hadisnya, para sahabat minta istisqa, salat hujan, minta hujan langsung kepada Nabi. Bahkan Nabi khutbah Jumat, seorang berdiri minta Nabi doakan agar hujan karena kering. Langsung kepada Nabi. Ketika Nabi meninggal, para sahabat mendatangi pamannya Nabi, Abbas radhiyallahu anhu, dan mengatakan, dahulu kami ketika Nabi masih hidup istisqa nastasqi min Rasulillah, kami minta doa istisqa kepada Nabi SAW. Setelah Nabi SAW meninggal, kami enggak mendapati orang lebih baik di antara kami kecuali engkau, dan engkau merupakan pamannya Nabi SAW. Maka kami minta engkau untuk salat istisqa. Ya. Kalau sekiranya, coba kita, makanya Nabi bilang Islam ini paling ilmiah. Kalau sekiranya berdoa kepada manusia yang sudah mati itu syariat, maka berdoa kepada penghuni kubur itu syariat, maka kuburan siapa yang paling berhak didoakan? Berdoa kepadanya tentunya kuburan Nabi SAW. Tapi sahabat enggak berdoa di kuburan Nabi SAW, tapi mendatangi Abbas radhiyallahu taala anhu. Terus bagaimana dengan kuburan-kuburan selain kuburan Nabi SAW? Lebih tidak layak lagi untuk didatangi. Kurang ilmiah gimana lagi? Maka agama Islam adalah agama yang paling ilmiah. Tidak ada yang tersesat kecuali orang-orang yang jahil, yang tidak menggunakan pikirannya untuk bisa memahami kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah,
tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau merupakan Sayyidul Mursalin, merupakan penghulunya para rasul, wa a'zamahum jahan, dan merupakan rasul yang paling agung derajatnya, kemuliaannya, wibawanya indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kita pahami. Jadi beliau manusia biasa yang Allah utus, yang Allah beri wahyu, tidak ada kekhususan rububiyah dan uluhiyah, namun beliau menjadi penghulu para rasul dan merupakan makhluk yang paling mulia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-A'raf ayat ke-188. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma syaa Allah. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku tidak memiliki bagi diriku kemanfaatan dan tidak pula kemudaratan kecuali apa yang Allah kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani yasu. Lihat, Nabi mengajak berfikir ilmiah. Kalau sekiranya aku mengetahui perkara yang gaib, maka aku akan banyak dapat kebaikan dan tidak akan disentuh keburukan. Ternyata fakta sejarah, Nabi dilempari, berdarah, pecah keningnya, patah giginya, ya, sempat diracuni, diazab, dipukuli. Ini mengajak berpikir ilmiah. Nabi dah bilang, aku nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa menolak mudarat. Kalau sekiranya ada, aku nggak tahu perkara gaib. Sekiranya aku tahu perkara gaib, aku akan selalu mendapatkan kebaikan, tidak bakal dapat keburukan. Ini kan Nabi ngajak berpikir. Ini Nabi aja nggak tahu perkara gaib, manusia yang paling mulia di sisi Allah, apalagi yang di bawah Nabi Muhammad SAW. Apalagi ada orang yang berkeyakinan bahwa syekhnya, gurunya tahu perkara gaib, atau kuburan wali ini tahu perkara gaib. Ini gimana? Tidak akan mempercayai hal ini kecuali orang-orang yang jahil, yang nggak belajar, atau dia tidak memahami agamanya. Maka inilah sebabnya kenapa dakwah tauhid ini benar-benar selalu diulang-ulang. Karena banyak kita, ana sudah tahu, tapi pengamalannya jauh dari tauhid. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Nah, Nabi SAW mengatakan, in ana, aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan kabar gembira bagi kaum yang beriman. Ya. Dan sampai di sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, la tutruni kama atratil nasara Isa bin Maryam. Fa innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluh. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjungku, sebagaimana berlebih-lebihannya orang-orang Nasrani terhadap Isa putra Maryam yang sampai menuhankannya. Karena sesungguhnya aku adalah hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Sepele kata-kata hamba Allah dan Rasul, tapi maknanya dalam. Ketika kita katakan Nabi Muhammad hamba Allah, hamba berarti al-abdun la yubat. Ketika kita katakan Nabi Muhammad adalah hamba, berarti la yubat, gak boleh diibadahi. Dia hamba, gak boleh disembah. Itu konsekuensinya. Wa rasuluh, dan rasulnya, berarti konsekuensinya la yukadzab. War rusulu la yukadzab. Rasul gak boleh didustakan. Kita hafal ini, ngelotok artinya, tapi pengamalannya gimana? Ketika kita katakan Nabi hamba Allah, maka nggak boleh sedikit pun disembah karena dia hamba. Dan ketika kita katakan Nabi adalah Rasulullah, utusan Allah, nggak boleh sedikit pun didustakan karena dia utusan Allah. Mendustakannya berarti mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi sangat jelas. Maka Islam syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, atau asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perkataan yang singkat tapi memiliki pemahaman dan makna yang luar biasa dalamnya.
Dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam Quran surat Al-Jin ayat ke-21 sampai 22. Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Katakanlah, sesungguhnya aku enggak memiliki bagi kalian kemudaratan dan tidak pula memiliki petunjuk. Qul inni la yujirani minallahi ahadu wa lan ajida min dunihi multahada. Katakanlah, sesungguhnya aku tidak bisa menyelamatkan seorang pun dari sisi Allah, dan aku tidak mendapati tempat bersandar selain Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa talhaquhum khasa'isul basyariyyati minal maradi wal mauti wal hajati ila at-ta'ami wasyarabi wa ghairi dzalika. Bahkan para rasul itu memiliki kekhususan manusia berupa menderita penyakit, mengalami kematian, membutuhkan terhadap makanan dan minuman. Ini diantara kekhususan manusia. Dan yang selainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan tentang pensifatannya, karakteristiknya terhadap Rabb-Nya. Allah berfirman, "Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin." Nabi Ibrahim mensifati Allah, "Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin." Dialah Allah yang telah memberiku makan dan memberiku minum. Jadi ini menceritakan ini Rasul nih. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam menceritakan dia butuh makan, butuh minum. Allah lah yang memberikan dia makan dan memberikan dia minum. Berarti ini kekhususan manusia. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Ini Nabi menderita penyakit. Walladzi yumituni thumma yuhyin. Dan dialah Allah yang mematikanku kemudian menghidupkanku. Nabi juga mati, kekhususan manusia. Dan Nabi SAW bersabda, "Innama ana basyarum mithlukum ansa kama tansawna fa idza nasitu fadzakkiruni." Ini hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sesungguhnya aku tidak lain hanyalah manusia seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Maka jika aku lupa, maka ingatilah aku. Nabi pun lupa, khususan manusia. Ya. Dan pernah dapat cerita kita ketika Nabi sholat asar 2 rakaat. Sudah berbincang-bincang dengan sahabat, ditegur oleh sahabat. Aku siratis salah, apakah sholat itu dikosor? Kata Nabi tidak. Salain rakaatain, kita sholat 2 rakaat. Nabi bertanya, benar-benar kata sahabat lainnya. Terus apa? Nambah 2 rakaat dan sujud syahwi. Nabi pun lupa. Ya. Karena Nabi adalah manusia, khasaisul basyariyah. Wa qad wasafahumullahu ta'ala bil ubudiyyati lahu fi a'la maqamatihim wa fi siyaqi tsana'i 'alaihim. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati para nabi ada suatu sifat di mana peribadatan mereka berada pada puncak tertinggi dan pada kondisi dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Nuh alaihi salam. Innahu kana 'abdan syakura. Quran surat Al-Isra atau Bani Israil ayat yang ketiga. Sesungguhnya dia Nuh alaihi salam adalah hamba yang senantiasa bersyukur. Dan Allah menceritakan mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an, Al-Furqan. Al-Furqan adalah nama lain dari Al-Qur'an. Al-Furqan artinya pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Qur'an nama lainnya adalah Al-Furqan. Az-Dzikr namanya lain juga ada Az-Dzikr. Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami akan menurunkan Az-Dzikr, Al-Quran, dan kami akan menjaganya. Ala abdihi, yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya Muhammad SAW, liyakuna lil alamin nadhira, agar dia menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam. Jadi dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman
tentang Nabi Ibrahim, Ishak, Ya'qub sallallahu alaihi wasallam, wadhkur ibadana Ibrahim, dan ingatlah hamba-hamba kami yaitu Ibrahim, wa Ishaq wa Ya'qub, yaitu dan Ishak dan Ya'qub, ulil aidi wal absar, yang memiliki kekuatan pandangan. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar wa innahum indana laminal mustafainal akhyar. Masya Allah. Sesungguhnya kami ikhlaskan pada mereka, kami berikan kepada mereka bi khalisati dzikrad dar, ya, dengan sebenar-benarnya penyebutan kampung halaman akhirat diberikan kepada mereka. Dan sesungguhnya mereka di sisi kami, di sisi Allah Subhanahu wa taala, benar-benar orang-orang yang terpilih dan sebaik-baik yang terpilih. Pujian Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun berfirman tentang Nabi Isa alaihissalam dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat ke-59, in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Dan sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam itu adalah hamba yang kami beri nikmat kepadanya, dan kami jadikan dia perumpamaan, contoh bagi Bani Israel. Inilah keadaan para rasul. Sehingga ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, beriman kepada para rasul mencakup 4 hal. Ya, wal imanu bir rusuli yatadammanu arba'at umur. Beriman kepada rasul mencakup 4 perkara. Yang pertama, al-imanu bi anna risalatahum haqqun minallahi ta'ala. Kita beriman bahwasanya risalahnya adalah benar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita meyakini risalahnya benar dari Allah, maka apapun yang kita dapat dari rasul kita benarkan. Enggak ditolak. Enggak ditolak. Ya. Faman kafara bi risalatin wahidin minhum faqad kafara bil jami'. Siapa saja yang mengingkari satu risalah saja dari risalah-risalahnya para rasul, maka sungguh dia telah kafir terhadap seluruh rasul. Kita mengingkari satu rasul saja, maka kita telah dianggap mengingkari seluruh rasul. Ini harus kita yakin akidah kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzabat qaumu nuhinil mursalin. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 150. Ayat 105. Kaum Nabi Nuh telah mengingkari, mendustakan para rasul. Coba bayangin, analisa lagi. Agama Islam paling ilmiah. Kaum Nabi Nuh mendustakan para rasul yang diutus di zaman Nabi Nuh, di kaumnya Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh mendustakan Nabi Nuh. Kenapa dikatakan mendustakan para rasul? Cuma Nabi Nuh kok satu aja? Karena semua rasul risalahnya sama-sama dari Allah Subhanahu wa taala. Mendustakan salah satunya berarti mendustakan seluruhnya. Orang Nasrani dapat risalah di Injilnya, akan datang nabi terakhir namanya Ahmad yang memiliki ciri-ciri kenabian, ada bulat tanda di punggungnya, dan dia mengetahui Nabi Muhammad SAW. Tapi karena Nabi Muhammad ini datang bukan dari sebelah sukunya, dari sisi keluarganya, tapi dari keluarga sepupunya, dia tolak. Paham gak maksudnya? Nabi semua ini kan ceritanya dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang akhirnya yang lama nggak punya anak, akhirnya dikasih anak dari istrinya, dari jalurnya Nabi, dari jalur istri yang istrinya ada dari lahirnya Nabi Ishak, Yakub ya Ishak, Yakub, kemudian Ishak, Yakub, nanti seterusnya Isa ya. Nah, Nabi berikutnya turunlah Ismail. Alaihissalam ini nggak ada turunnya terus sampai di akhirnya
Nabi Muhammad alaihi salam dari istri kedua. Jadi ini antara keluarga. Kenapa keluarga? Karena Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Dari istri pertama jadi nabi, dari istri kedua jadi nabi. Karena banyak nabi dari istri yang pertama, Ishak, Yakub, Musa, Isa alaihi salam. Nah, berharap nabi terakhir dari Bani Israel. Ternyata dari bangsa Arab, dari jalur Ismail, dari jalur ibu tiri. Nggak terima. Akhirnya ditolak. Nah, ketika menolak Nabi Muhammad SAW, maka dianggap menolak semua Rasul. Maka dikatakan kafir. Ya, itu asalnya. Maka ketika mereka masih ngotot, nggak mau karena ya menurut mereka, karena pernah diskusi sama pendeta itu, menurut mereka yang berhak itu yang diberkahi adalah keturunan dari sini, dari Bani Israel. Karena malaikat datang kepada Nabi Ibrahim mengatakan akan diberikan keberkahan dengan seorang anak, tapi nggak dapat. Akhirnya nikah lagi, dapatlah Ismail. Tapi kan ketika malaikat itu ngomong seperti itu belum nikah lagi. Jadi pada anak yang pertama. Ya, setelah dari istri pertama ada anak, maka yang ini jalur yang diberkahi. Jalur ini nggak diberkahi. Itu bahasa versi mereka. Jalur Muhammad nggak diberkahi, jalur Ismail diberkahi, jalur itu. Intinya kenapa? Intinya terserah jalur apa aja, Allah yang nentuin. Kita Allah mau milih Rasulnya, terserah Allah. Kita mau memilih pegawai siapa aja, terserah kita kan. Ya sudah. Kenapa hasad? Jadi intinya hasad karena yang jabat dari sebelah mindo bahasa kita ya. Udah, ya sebelah itulah intinya. Mindo ya, tahu lah. Dia sebelah ibu tiri. Allahu ta'ala alam. Kemudian kaum Nabi Nuh yang mendustakan Nabi Nuh saja Allah jadikan Allah label mereka mendustakan semua Rasul. Padahal mereka cuma mendustai Nabi Nuh alaihissalam. Wa ala hadha, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dari sebab inilah fan nasara alladzina kadzabu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa lam yattabi'uhu hum mukadzibuna lil Masih ibni Maryam ghairu muttabi'ina lahu aidan. Dari ini kita bisa memahami bahwa kalau ada orang Nasrani yang dia mendustai Nabi Muhammad SAW dan tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, berarti sejatinya mereka mendustakan Isa al-Masih, putra Maryam, dan mereka dianggap tidak mengikuti Isa al-Masih, tidak mengikuti Nabi Isa alaihi salam. La siyama wa annahu qad basyarahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi bahwasanya Nabi Musa telah memberikan kabar berita kepada mereka pengikutnya, Nabi Isa telah memberikan kabar berita kepada pengikutnya bahwasanya akan datang nabi terakhir yang bernama Muhammad Ahmad, dan di kitab mereka ditulis, Allah ulangi lagi di Al-Qur'an. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Terus wal Injil. Terus musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran birasul. Enggak ada Injilnya. Minat Taurat, membenarkan sesungguhnya wahai Bani Israel, sesungguhnya adalah Rasul Allah yang diutus kepada kalian, membenarkan kitab terdahulu yaitu Taurat. Jadi datangnya Injil membenarkan kitab terdahulu yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira kepada kalian akan datangnya seorang Rasul yang bernama Ahmad. Mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang setelahku yang bernama Ahmad. Itu diantaranya. Wala ma'na li bisyaratihim bihi illa annahu rasulun ilaihim yunqidhuhumullahu bihi minad dhalalah
wa yahdihim ila siratal mustaqim. Tidak ada makna lain dari kabar berita yang disampaikan Nabi Isa itu kecuali bahwasanya akan datang seorang rasul yang akan menjadikan Allah menyelamati mereka dari kesesatan dan memberi mereka petunjuk menuju jalan yang lurus. Ini yang pertama ya, kandungan iman kepada Rasul yang pertama adalah kita meyakini bahwasanya risalah para Rasul itu benar datangnya dari Allah. Yang kedua, al-imanu biman alimna ismahu minhum bismihi. Kita mengimani dengan nama-nama yang kita ketahui dari nama-nama para Rasul. Seperti yang kita ketahui semuanya. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ismail dan seterusnya sampai ke Muhammad SAW 25 yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan kita mengimani adanya Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh yang mereka semua merupakan ulul azmi minar rusul. Wa qad dzakarahumullahu ta'ala fi mawdu'aini minal Qur'an fi suratil Ahzab. Allah ceritakan dia dalam dua tempat Al-Quran, dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-7. Ya, wa idz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Dan tunggu kami telah mengambil dari para nabi perjanjian. Darimu juga. Dari Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Berarti 4. Darimu Muhammad, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, 4. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tafarraqu fi. Ini sebut lengkap nih. Ya. Kami wahyukan dan kami telah mensyariatkan bagimu berupa agama sebagaimana kami wasiatkan kepada Nuh dan orang yang kami wahyukan kepadanya, dan apa yang kami wahyukan kepada Ibrahim, Musa, Isa. 4 tambah Muhammad jadi 5. Itu di antara ulul azmi minar rasul. Adapun para rasul yang kita enggak ketahui namanya, maka kita beriman kepadanya secara umum. Kenapa? Karena banyak. Buktinya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ghafir, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik." Dan sungguh kami telah mengutus para rasul sebelummu wahai Muhammad dari kalangan mereka. Minhum man qasasna 'alaik, di antara mereka ada yang kami ceritakan. Wa minhum man lam naqsus 'alaik, dan di antara mereka ada yang tidak kami ceritakan. Nah, berarti yang Allah ceritakan di Al-Qur'an 25 ini ya kita imani. Yang belum Allah ceritakan kita imani, masih banyak para rasul yang Allah enggak ceritakan. Ya, kita imani secara umum. Ats-tsalits, kandungan yang ketiga beriman kepada para rasul adalah tasdiqu ma sahha anhum min akhbarihim. Membenarkan kabar berita yang sahih dari mereka. Apapun kata para rasul, kabar berita dari para rasul yang benar, maka kita imani. Kemudian yang keempat, al-amalu bi syariati man ursila ilaina minhum. Kita mengamali syariat dari rasul yang diutus kepada kita. Yang mana penutupnya adalah Nabi Muhammad SAW al-mursal ila jami'in nas, yang diutus untuk seluruh manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah An-Nisa ayat ke-65, "Fala wa rabbika." Demi Rabbmu Allah bersumpah. La yu'minuna, tidaklah mereka beriman, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan antara mereka. Thumma lam yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian dia tidak mendapatkan suatu kejengkelan, kesesakan di diri mereka dari apa yang kau putuskan terhadap perkara mereka. Wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri dengan sebenar-benarnya. Ini kalau Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat.
Sedangkan nabi-nabi tertentu diutus pada umat tertentu. Ini faham ini konsep berikutnya dalam berakidah. Semua nabi diutus untuk setiap umatnya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Kami utus pada setiap umat seorang rasul. Rasul untuk umatnya. Nabi Musa untuk umatnya. Nabi Isa untuk umatnya, Bani Israel. Sudah. Jadi umat lain nggak mesti mengikuti syariatnya. Karena diutus untuk umatnya. Karena di zaman yang sama, nabinya juga banyak. Di zaman Nabi Musa ada nabi lain. Siapa? Hah? Nabi Khidir. Ada lagi, siapa lagi? Hah? Harun sama tapi misinya. Ada lagi yang lain. Yang di Madian. Siapa yang di Madian? Yang nikahin Nabi Musa dengan anak perempuannya? Itu nabi juga. Tapi nabi ini dakwah di umatnya. Di Madian. Nabi Musa ada syariatnya juga. Dia dakwah ke umatnya Bani Israel kepada Fir'aun untuk menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan. Nah, masing-masing nabi itu mengikuti ajaran, masing-masing umat mengikuti nabi yang diutus pada umatnya. Jadi ketika Nabi Musa diutus kepada umatnya mengikuti Nabi Musa, dia muslim. Tapi umatnya ngikutin nabi yang lain, enggak untuk muslim nih. Karena dia diutus bukan untuk umatnya. Walaupun sama-sama tauhid dakwahnya, tapi kan beda syariat umatnya. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW diutus, ini rahmatan lil alamin. Diutus untuk seluruh umat. Maka ketika diutus Nabi Muhammad SAW, mau dia Yahudi, mau dia Nasrani, mau dia apapun, harus ngikut Nabi Muhammad SAW. Inilah sebabnya standarisasinya jelas. Siapa yang mengikut Nabi Muhammad Muslim, yang nggak mengikut Nabi Muhammad SAW kafir. Nah, kalau sudah belajar akidah kayak gini, masih berani bilang semua agama benar? Kalau masih berani, ya sudah, berarti nggak paham konsepnya, dan nggak paham agamanya, dan berarti dia menentang firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Ya. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang terakhir, buah beriman kepada para rasul. Buah beriman kepada para rasul yang pertama adalah al-ilmu bi rahmatillahi ta'ala wa inayatihi bi ibadihi haitsu arsala ilaihimur rusula liyahdihim ila siratillahi ta'ala wa bayyanu lahum kaifa ya'buduna Allah li'anna al-aqla al-bashari la yastaqil bi ma'rifati dzalik. Kita mengilmui tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala dan perhatian Allah kepada hamba-hambanya. Nah, sama kayak yang tadi kayak kitab. Kenapa? Karena Allah utus kepada setiap umat, Allah utus rasul untuk membimbing menuju jalan Allah, menjelaskan tata cara ibadah kepada Allah, dan karena akal manusia nggak bisa sampai, nggak bisa mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah kalau nggak dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini buah yang pertama, kita beriman kepada para rasul. Buah yang kedua, syukruhu ta'ala ala hadhihi ni'matil kubra. Bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar ini. Kenapa? Apa kaitannya? Ketika kita mengimani Rasul, kita tahu tugas Rasul, kita tahu perjuangan Rasul, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Kalau nggak ada Rasul, nggak sampai Islam kepada kita, dan kita akan tersesat dan akan disiksa selama-lamanya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena adanya Rasul yang mendakwakan tauhid, mengajarkan kita bagaimana beribadah kepada Allah, sehingga kita bisa menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhir Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang nggak terbatas lamanya. Yang ketiga, buah dari beriman kepada para rasul adalah mahabbatur rusuli alaihimus salatu wassalam wa ta'zimuhum wathana'u alaihim bima yaliqu bihim. Menumbuhkan kecintaan kepada para rasul alaihimus salatu wassalam
dan mengagungkannya serta memujinya dengan pujian yang layak baginya. Di annahum rusulullah ta'ala, karena mereka adalah utusan-utusan Allah. Wa li annahum qamu bi ibadatihi, dan karena mereka senantiasa beribadah kepadanya. Wa tablighi risalatihi, dan senantiasa menyampaikan risalahnya. Wan nushi li ibadihi, dan senantiasa menasehati hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita nggak beriman, nggak akan muncul kecintaan kepada para rasul. Dan sini suatu kaidah yang terjadi di zaman Nabi SAW dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. وَقَدْ كَذَّبَ الْمُعَانِدُونَ رُسُلَهُمْ زَاعِمِينَ أَنَّ رُسُلَ اللَّهِ تَعَالَى لا يكونون من البشر. Dan orang-orang yang menentang para rasul, ya, mereka menganggap bahwasanya utusan Allah itu enggak mungkin dari kalangan manusia. Waqad dzakarallahu ta'ala hadza az-za'ma wa abtalahu. Nah, anggapan seperti ini telah Allah sebutkan di Al-Quran, dan Allah bantah anggapan seperti ini. Kan orang-orang yang hasad misalnya, saya gak yakin kamu rasul, kamu manusia biasa sama kayak kami. Kalau memang Allah datangi rasul pasti bukan manusia. Allah kan gaib, maha kuasa, kenapa datangi manusia sebagai rasul? Kamu ngaku-ngaku doang, kamu orang gila, kamu cari ketenaran, kan kayak gitu. Kamu sok bener gitu kan. Allah ceritakan dalam Al-Quran. Quran surah Al-Isra ayat ke-94 sampai 95. Wa ma mana'an nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu aba'athallahu basharar rasula. Tidak ada yang menghalangi manusia untuk beriman ketika datang kepadanya petunjuk, kecuali mereka berkata, apakah mungkin Allah mengirim manusia sebagai utusan? Itu yang menghalangi mereka dapat petunjuk. Qul, katakan, kata Allah, Allah bantah nih. Katakan Muhammad, law kana fil ardi malaikatu yamshuna mutmainnina lanazzalna alaihim minas sama'i malakar rasula. Kalau sekiranya di atas dunia ini ada malaikat yang bisa berjalan dengan mantap, berinteraksi dengan manusia, maka niscaya Allah akan turunkan kepada mereka rasul dari kalangan malaikat dari langit. Paham gak maksudnya? Kita rinci gini, ikhwatul iman. Hikmah luar biasa kenapa Allah utus rasul dari kalangan manusia, agar kita bisa mengikutinya. Kan rasul itu untuk diikuti. Ketika Allah utus rasul misalnya dari kalangan para malaikat, gimana kita mau ngikutinya? Dia nggak makan, dia nggak minum, terus gimana kita belajar adab makan, adab minum? Dia nggak makan, nggak minum kok. Dia nggak nikah, gimana kita belajar sunnahnya nikah? Dia nggak perlu berjalan, terbang aja udah. Gimana caranya kita ngikutin terbangnya? Makanya agama Islam agama yang paling rasional, ikhwatul iman. Kalau diutus rasul sebagai malaikat, dari kalangan malaikat, kita apa yang bisa kita ikutin darinya? Makanya Allah utus rasul dari kalangan sesuai dengan umat yang diutus. Ketika Nabi utus kepada manusia, Nabi utus rasul dari kalangan manusia. Ketika dakwanya kepada jin, utus seorang pemberi peringatan dari kalangan jin. Pemberi peringatannya dari para malaikat, diutus malaikat Jibril yang mengontrol semua malaikat. Ini diantaranya. Makanya aneh orang berpikiran seperti itu. Islam lebih rasional lagi. Coba kita mau belajar fikih buang hajat, gimana? Malaikat kok nggak buang hajat? Gimana coba belajarnya gimana? Ini diantaranya. Wa abtalallahu ta'ala hadza az-za'ma
bi annahu la budda an yakuna ar-rasulu basyara. Dari keterangan ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah membatalkan persangkaan ini dan menjelaskan bahwasanya Rasul itu mesti dari kalangan manusia. Karena mau diutus kepada manusia. Di annahu mursalun ila ahlil ard, karena diutus kepada penduduk bumi. Wahum bashar, dan mereka manusia. Walau kana ahlul ardi malaika lanazzalallahu alaihi minas sama'i malaka rasula. Kalau penduduk bumi ini malaikat, maka Allah akan utus rasul dari kalangan malaikat. Liyakuna mithlahum, agar jadi seperti mereka, bisa dituruti, bisa dicontoh. Wa hakadha hakallahu ta'ala 'anil mukadzibina lirrusuli. Dari inilah Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang yang mendustakan rasul, annahum qalu, bahwasanya mereka berkata, in antum illa basyarum mithluna. Kamu Muhammad, kamu para rasul enggak lain kecuali manusia seperti kami. Turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna. Kamu hanya ingin menghalang-halangi kami dari apa yang diajarkan oleh nenek moyang kami. Fa'tuna bisultanin mubin. Maka datangilah kepada kami bukti nyata. Ini kata orang yang menolak. Qalat lahum rusuluhum, para rasul mereka mengatakan, kata Allah, in nahnu illa basyarum mithlukum walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadih. Iya, kami enggak lain adalah manusia seperti kalian, tapi Allah menganugerahkan kepada kami kepada Allah, akan tetapi Allah menganugerahkan kepada siapa saja Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biiznillah. Kami enggak akan mendatangkan suatu bukti nyata kepadamu kecuali dengan izin Allah. Ya. Ini diantara orang-orang yang menolak, sama di masyarakat kita sekarang. Misalnya, ketika kita membawakan kebenaran, ketika kita menyampaikan Al-Quran dan Sunnah, ketika kita membawakan apa yang dipahami oleh para sahabat, berbeda dengan pemahaman nenek moyang mereka, kamu itu tidak lain cuma pemecah belah umat, ya, cuma sok benar sendiri. Kamu itu nggak lain cuma mau menghancurkan tatanan masyarakat. Kamu nggak lain cuma ingin menghilangkan jabatan saya di masyarakat, kayak gitu. Itu yang terjadi karena penolakan tabir hidayah pada mereka semua. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini tentang keimanan kepada kitab dan Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada perkara gaib, yaitu beriman kepada hari akhir yang memiliki pembahasan begitu panjangnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Allahu ta'ala a'lam. Gak ada yang tanyakan, alhamdulillah. Gak ada ya. Kalau ada yang tanyakan kita cukupkan. Alhamdulillah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. As'alullah al-azim Rabbal arshil azim an yuwafiqana ila siratil mustaqim wa an yaj'alana min ibadihil muttaqin dhawil akhlaqil mahbubin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.